Bersama kami untuk Anda eksklusif dari CNBC Indonesia Energy Corner Special Edition Energy Outlook 2021. Kita akan bahas di segmen ini closing segmen dari masing-masing narasumber dan juga bagaimana masing-masing narasumber memandang outlook untuk sektor energi kita. Kita awali dari Joko Siswanto. Pak Joko, Sekjen dari Dewan Energi Nasional. Apa yang bisa kita nantikan dan closing statement dari Den, Pak? Seberapa optimistis kita harus menghadapi 2021 untuk sektor energi kita? Bagaimana kita ketahui bahwa bauran energi khususnya EBT ini dari tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya terus meningkat. Di mana tahun 2020 itu sudah mencapai 11%, 2021 kita mempunyai target 14,57%, 2025 kita mempunyai target 23%. Saya menghimbau, kami mendorong agar seluruh BUMN melaksanakan perintah Menteri BUMN Pak Erik yang telah mengeluarkan surat untuk memasang PLTS di seluruh instansi BUMN, baik itu perkantoran, industri, maupun perumahan. Kenapa? Karena pertama adalah target tersebut yang sudah kita tetapkan oleh Perpres. Yang kedua, Presiden telah mendatangi Paris Agreement untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Kemudian dunia saat ini yang sebagaimana dilaporkan oleh Direktur IEA, International Energy Agency, bahwa 50% pembangkit listrik saat ini dibangun adalah PLTS, tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga surya. Kami sangat senang sekali mendengar tadi laporan dari Ibu Nike bahwa seluruh instalasi Pertamina akan dibangun PLTS. SPBU sudah ratusan dibangun PLTS. Dan yang terakhir adalah kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada Mas Erwin juga untuk memasang PLTS rooftop di rumah masing-masing. Baik, Pak. Karena sekarang ini sangat murah, biayanya adalah dari BRI, kita tidak perlu menambah biaya untuk listrik, tidak perlu ada agunan, tidak perlu ada DP, BRI akan membiayainya. Itu sangat murah sekali. Nah, nanti energi listriknya dari PLTS ini bisa digunakan untuk memasak dengan kompor listrik. Saat ini kita memasak nasi sudah menggunakan rice cooker pakai listrik. Memasak air sudah menggunakan dispenser. Nah, sekarang tinggal menggoreng tempe tahu, tumis kangkung menggunakan kompor listrik, listriknya dari PLTS, gratis ya, dari Tuhan. Yang kedua adalah kami menghimbau juga kepada masyarakat selain menggunakan kompor listrik, menggunakan motor listrik. Tidak perlu lagi beli bensin, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk bensin, karena listriknya tinggal colok, listriknya dari matahari. Jadi itu Mas Erwin sebagai penutup, pasanglah PLTS di rumah masing-masing, tanpa kita mengeluarkan biaya tambahan listrik, sudah bisa mendapat PLTS dari pembiayaan BRI, kredit jangka panjang, bunganya sangat murah, tanpa DP, dan tanpa jaminan, sehingga kita bisa nanti memasak dengan menggunakan kompor listrik, dan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan energi listrik dari matahari. Demikian Mas Erwin, terima kasih. Pak Joko Siswanto memotivasi sekali ya, segera kita pasang bersama nanti PLTS Pak Joko Siswanto dari Dan. Kita beralih ke Pertamina, Ibu Nike Widiawati, closing statement dari Anda Ibu Nike, sekaligus aksi korporasi terdekat apa yang bisa kita nantikan dari Pertamina, Ibu Nike? Ya, semua program yang dilakukan baik oleh pemerintah dan juga BUMN dan juga badan usaha lainnya sebetulnya adalah untuk mendorong terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Nah, kita harus melihat pandemi COVID yang terjadi sejak tahun lalu, ini kita harus jadikan momentum untuk mempercepat terwujudnya cita-cita tersebut. Jadi, kedaulatan dan kemandirian energi ini kita bisa dorong dengan apa? Dengan meningkatkan penggunaan domestic resources sebagai bahan baku energi yang tentunya ini akan membuat negara kita akan lebih mandiri. Untuk itu tentu semua pihak termasuk Pertamina harus kemudian melakukan upaya-upaya tersebut, dan itu sebetulnya sejalan dengan visi Pertamina ke depan. Jadi visi Pertamina dalam melakukan transisi energi adalah dengan meningkatkan penggunaan domestic resources. Seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia harus kita optimalkan semaksimal mungkin untuk menjadi energi yang diperlukan oleh negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai corporate action.
dengan telah melakukan transformasi organisasi, pembentukan holding dan subholding, maka kita akan mengejar bagaimana bisnis proses dan juga usaha di Pertamina ini akan kita jalankan lebih transparan, lebih efisien gitu, yang akhirnya ini akan bisa meningkatkan affordability dari energi yang bisa kita supply atau kita jual kepada masyarakat. Nah, untuk itu beberapa subholding yang kita akan lakukan konsolidasi dan juga melakukan unconventional growth dengan M&A tentunya. Jadi untuk hulu kita akan lakukan peningkatan atau unlock value dengan melakukan akuisisi dan juga divestasi dan partnership. Kita akan membuka partnership dengan berbagai global player dan juga akan menerapkan teknologi-teknologi untuk meningkatkan produksi dari migas nasional. Kemudian di sisi green energy, new and renewable energy, ini akan kita tingkatkan, kita lakukan konsolidasi dengan BUMN dan juga pemerintah tentunya untuk meningkatkan kekuatan kita dalam mengembangkan new and renewable ke depan, khususnya dalam hal ini adalah geothermal, biomass, biogas, dan juga PLTS. Jadi konsepnya kembali lagi, ini adalah partnership. Dan dalam waktu nanti di triwulan 3, triwulan 4, kita akan melakukan IPO di salah satu unit bisnis kita. Dan tentunya ini kemudian bisa juga meningkatkan transparansi dan profesionalitas dari unit-unit usaha Pertamina ke depan. Dan tentu saja untuk ini komitmen Pertamina ini terwujud dari alokasi anggaran investasi yang kita alokasikan baik untuk memperkuat existing business maupun untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru dalam hal new and renewable energy dan juga konservasi energi yang angkanya meningkat sangat drastis dari tahun ke tahun. Dan tahun ini, untuk tahun ini kita mengalokasikan 10,7 miliar US dollar untuk melakukan investasi di sektor energi ini. Baik, Ibu Nike Widiawati dari Pertamina. Langsung ke Pak Muhammad Iqbal Nur dari PLN. Closing statement dari Anda, Pak Iqbal, dan juga aksi korporasi dari PLN terdekat yang bisa kita nantikan di 2021 ini. Terima kasih Pak Erwin. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, PLN memiliki kecukupan pasokan yang sangat cukup, sehingga dampak COVID ini kami merasa bahwa kami perlu memboosting penjualan kami. Kami memiliki dua strategi, yaitu bagaimana kita memperluas bisnis kita bukan hanya rumah tangga, tapi kami sedang melakukan inovasi-inovasi terutama seperti agriculture, bagaimana melistriki sawah-sawah. Ini dulu belum pernah kita terpikirkan, bagaimana kita memberikan listrik ke nelayan-nelayan itu mengganti pompa-pompanya dengan motor-motor diesel, baterai diesel kami. Yang berikutnya adalah kami juga berupaya untuk kita sebut sebenarnya adalah captive power, bagaimana kita melistriki industri-industri yang telah memiliki pasokan listrik sendiri. Kita coba mendekati untuk mengganti pembangkit listrik mereka dengan listrik PLN yang kami berpikir ini pasti lebih optimum buat secara nasional dan baik secara makro di industri itu sendiri. Selain itu juga kami akan sangat agresif membangun SPKLU, yaitu stasiun pengisian listrik, mobil listrik. Ini kita juga bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait untuk membangun SPKLU ini. Tapi saat ini kami sedang membangun di 12 kota, terutama di lokasi-lokasi kantor PLN. Kita akan membuka stasiun kurang lebih sebesar 33 lokasi di stasiun penukaran, termasuk juga stasiun penukaran baterai untuk baterai motor. Tapi kalau yang SPKLU ini untuk charging kendaraan roda 4, sedangkan SPBKLU ini adalah untuk motor penukaran baterainya.
Nah, termasuk juga kami melaunching juga programnya bagaimana memberi kemudahan bagi pengendara kendaraan listrik, EV ataupun roda 2 ini dengan aplikasi PLN Charge In yang dimana bagaimana mereka bisa mengetahui posisi SPKLU yang terdekat, bagaimana mereka membayar dengan mode ini tidak lagi memerlukan cash, tapi langsung auto debit segalanya dengan sistem perbankan. Untuk pelanggan-pelanggan yang memiliki membeli mobil listrik saat ini, kami memberikan insentif jika mereka ingin mencharge-nya di rumah tapi tidak di jalanan. Kami banyak memberikan diskon-diskon, Pak, terutama pada saat mereka pada saat beban kami turun, mereka pulang ke rumah pada saat di atas jam 9 atau jam 10 malam, mereka kita kasih diskon jika ingin mengisi listrik di rumah, kendaraan listrik mereka sampai dengan jam 5 pagi. Sehingga ini diharapkan memberi satu insentif bagi pelanggan-pelanggan yang ingin memiliki mobil listrik. Yang terakhir barangkali kami juga akan bersinergi dengan seperti yang dikatakan Bu Nika, bagaimana kita masuk agresif dalam membentuk Indonesia Battery Corporation dengan Pertamina dan MNIB. Ini barangkali kita sangat dukung untuk percepatan perubahan dari listrik yang industri baterai yang ada di tanah air. Barangkali sebagai penutup saya ingin mengatakan Pak Erwin bahwa kami PLN sebagai BUMN yang mendapat mandat memberikan kepastian dan layanan listrik kepada masyarakat, kami akan menyokong sebagai roda listrik ini merupakan salah satu penyokong roda pertumbuhan ekonomi. Jadi kami komit untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, terutama industri, pelaku-pelaku industri. Terakhir juga barangkali kami tetap komit bahwa PLN akan sangat mendukung target-target EBT untuk menjaga ketahanan nasional dan memastikan bahwa kita tetap komit, Pak Joko, bahwa PLN komit untuk mencapai target-target pemerintah 23% di 2025. Kurang lebih seperti itu, Pak Erwin. Terima kasih. Pak Iqbal, terima kasih banyak dan saya ingin mengucapkan terima kasih satu persatu kepada para narasumber kita di kesempatan kali ini. Kepada Ibu Nike Widiawati, Anda adalah Direktur Utama dari PT Pertamina Persero. Kemudian kepada Bapak Muhammad Iqbal Nur, Direktur Perencanaan Korporat dari PT PLN Persero. Dan juga tentu saja Pak Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal dari Dewan Energi Nasional. Dan terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu, sehat selalu untuk Anda semua.